Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini seperti biasa kita lagi di garasi taksi. Hari ini ada apa? Kita hari ini ada satu unit Gen 1 masuk garasi taksi. Ini mau perbaikan total. Tapi ini kaki-kaki, shock breaker, terus mobil yang ngelitik, sama apalagi banyak lah. Tapi itu season yang lain. Hari ini saya nggak ngomongin masalah bengkel, tapi ngomongin masalah review unit Gen 1. Kira-kira menurut kita Gen 1 masih oke apa bagaimana gitu. Atau teman-teman mungkin mau beli mobil Gen 1, kira-kira mobilnya bagaimana sih gitu. Nah, jadi buat teman-teman sebelum kita lanjut ke situ, buat teman-teman yang mau ngerapihin silahkan mampir ke garasi taksi. Buat yang teman-teman udah subscribe atau belum subscribe, terima kasih banyak udah nonton. Yang belum, minta tolong di subscribe aja. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ini mobil Gen 1 tahun 2004 atau 2005 kalau nggak salah. Ini adalah mobil Vios Matic. Jadi mobil ini ada dua tipe, ada manual, ada juga Matic. Nah kebetulan yang mobil Matic tuh harganya lebih mahal dibanding yang manual. Yang Viosnya juga ada dua tipe, ada yang G, ada yang E. Jadi yang E itu yang terendahnya, terus ada yang tipe G-nya. Nah ini mobil Matic pribadi ya, ini pribadi tipe G. Ini pasarannya masih di 60-an, bahkan ada yang sampai 70, tergantung nanti dari harganya, harganya lagi tergantung dari kondisinya. Jadi bisa 58, bisa 55, bisa 70, tergantung kondisinya. Mungkin teman-teman akan bilang mahal, tapi ya itulah, Vios itu kadang-kadang memang beberapa harganya kadang ya suka-suka customer, karena beberapa kan misalnya kilometernya rendah atau memang kondisinya bagus. Tapi pasarannya di 60 sampai 70. Tapi kalau memang misalnya manual itu pasarannya di 50 sampai 60. Jadi supaya teman-teman nanti bisa gambaran. Nah, kira-kira mobil ini bagaimana sih kira-kira kekurangan kelebihannya. Jadi mobil ini untuk Gen 1 kan misalnya teman-teman bandingin Gen 2 dengan harga sekian, kira-kira bagaimana gitu. Gen 1 kan pasaran di 50, misalnya Gen 2 kalau Vios di 80, Gen 2 nya di 80. Beda selisihnya sekitar 15 juta lah sama Gen 2. Kekurangannya, kelebihannya apa? Untuk Gen 1 kelebihannya bahwa dia handlingnya lebih bagus. Secara handling dalam kecepatan tinggi dia lebih bagus, lebih antep. Nah tapi mungkin secara teknologi dia pasti lebih rendah dibanding Gen 2. Jadi kelemahannya biasanya di power steering. Power steeringnya masih minyak, nah itu banyak yang bocor karena faktor umur, bukan karena faktornya jelek. Nah mobilnya cc nya di 1500 cc, mesinnya juga sama. Kita lihat dalemannya ya, kita lihat semuanya dulu. Penampakannya kurang lebih seperti ini dari depan. Grillnya ini udah diganti sarang tawon, jadi dia lebih turun ke bawah dibanding Gen 2. Bentar Pak ya. Dibanding Gen 2 dia lebih nunduk gitu, jadi lebih kecil lah. Kalau kita lihat kan sekilas Gen 2 nih seperti ini. Terus dia ada apa nih, dia perbedaan mobil-mobil tahun 2000 itu City juga sama, jadi dia ada lengkungan di sini. Kalau yang baru-baru dia udah nggak ada. Nah kalau dari belakang kurang lebih seperti ini. Ini dari belakang. Coba kita lihat dalamnya ya. Ya ini kalau dari body itu kan kita nggak bisa ya seneng nggak seneng lah. Ini masing-masing selera masing-masing lah dari segi body. Kita lihat dari segi interior biasanya kalau yang Vios itu dominan bludru. Jadi setahu saya itu rata-rata bludru. Tapi kemarin ada yang kulit, nah itu nggak tahu apa udah diganti. Tapi dominan biasa rata-rata bludru. Terus biasanya ada motif kayu yang pribadi-pribadi itu, yang Vios ya. Jadi seperti ini kurang lebih dalemannya. Nah rata-rata Vios Gen 1 itu masih oke lah, interiornya masih oke. Karena mungkin pemakaiannya nggak terlalu banyak ya, kilometer rata-rata di 150. AC-nya oke, dingin. Terus ada permasalahan umum adalah idle-nya. Jadi dia kadang-kadang mobil ini ketika AC nyala dia agak ngaco katanya. Jadi naiknya itu misalnya
dia langsung turun ngedrop. Nah, itu permasalahan umum. Nah, masalahnya itu ada di mana? Biasanya di idle-nya atau ISC-nya. Nah, itu yang bisa diganti. Itu diganti biasanya normal lagi. Rata-rata di situ kebanyakan penyakit atau engine check rata-rata di O2. Nah, ini kalau dari segi interior udah pasti saya yakin enak lah. Ukuran harga segitu, harga 60-an ya, 60 sampai 70, mungkin bisa teman-teman 55 mungkin dapat yang Vios. Ini udah cukup oke banget. Cukup oke banget. Apalagi buat keluarga kecil ya. Nih, nyaman banget. Bagasi pasti lega lah pada umumnya. Bagasi lega. Nah, terus untuk iritnya ini mobil bisa 1:15, 1:10 untuk dalam 1:10 luar kota, dalam kota ya. Luar kota bahkan bisa di atas 1:15. Jadi ini cukup irit. Buat teman-teman yang mau ngambil ini ya perhatiannya hanya di radiator. Misalnya teman-teman beli mobil ini, teman-teman cek di radiator kira-kira di mobil overheat apa enggak. Teman-teman cek aja dalemannya. Nanti saya spill gimana cara ngecek mobil untuk dalemannya ya. Lebih inilah sekilas dari kalau nyari mobil ya dari bodi aja dulu. Kalau bodinya biasanya rapi kayak gini nih, itu insya Allah dalamannya rapi, insya Allah rawatan. Sebenarnya gampang kalau nyari mobil itu. Tapi memang ada beberapa mobil yang dalamannya rapi, biasanya itu dibedakin kita bilang ya. Dalaman luarannya rapi, tapi dalamannya bermasalah. Jadi ada dua faktor ya. Jadi ada rapi yang dia original. Jadi rapi original itu rapi dari pemakai. Ada rapi yang dari dealer. Nah, itu yang mungkin dari dealer juga plus minus lah. Ada dealer yang memang kita datang ke dealer dia udah sortir, ada yang di dealer yang tadi yang saya bilang dirapihin bodi tapi dalemannya ada masalah. Tapi itu balik lagi teman-teman, untuk nyari mobil ya teman-teman lebih baik bawa mekanik supaya nggak terlalu banyak nanti perbaikannya. Terus untuk kaki-kaki karena memang faktor umur, rata-rata kalau memang belum dirapihin dia kena. Estimasi berapa? Kalau di luar shockbreaker rata-rata di 2 juta sampai dengan 3 juta untuk kaki-kaki. Teman-teman bisa nge-share kaki-kaki kira-kira apa. Nah, paling parah adalah rak setir. Jadi kalau rak setirnya bocor, anggap paling parah teman-teman ganti itu kisaran 2 juta setengah sampai 3 juta. Hacker atau merek Koyo itu sekitar 1,8, ada yang 2,5. Tergantung nanti teman-teman pilih yang mana. Ada lagi biasanya copotan X Singapura sekitar 1,5. Nah, itu perbaikan-perbaikan yang biasanya dilakukan untuk mobil Gen 1. Nah, kalau dari sektor mesin biasanya tuh dari ngelitik biasanya, tapi itu teman-teman bisa lihat lah nanti sambil jalan. Oke, yang memang misalnya teman-teman mau ngambil ini masih rekomendasi, masih oke banget buat hari-harian. Mesin masih mumpuni. Body ya nanti body kan bisa lihat teman-teman. Perbaikan spare part masih gampang. Untuk budget di 50 juta sampai 60 bahkan sampai 70 ini masih rekomendasi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.